pasar gede mas, namanya kan pasar lo kan terus variasi kan pasar lo kan namanya kan pasar pekiwan terus variasi kan pasar pekiwan mas namanya ajukan pasar ketemu karo yayarenane sing modho rupa kaya sampeyan sanak padamu aja pelan-pelan cepang-cepang mbah-mbahmu pasar pitung wis apa pasar tak ngerti sambil rego ngetas kemang bos kemang ngumpul aja pelan-pelan cepang-cepang terus rusun wis apa pasar kita bukan kesusahan. Oke, selamat datang teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan kita di channel YouTube Kelas B, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kebudayaan, yaitu tradisi yang ada di Kabupaten Kendal. Berbicara mengenai sebuah tradisi dan budaya di Kabupaten Kendal tentunya sangat luas sekali teman-teman semua, karena Kendal ini merupakan salah satu kabupaten kota yang masih erat, masih kental dalam sebuah tradisi-tradisi yang berlangsung di masyarakat. Nah, malam hari ini kita juga udah kedatangan tamu kita, Pak Muslihin. Pak Muslihin ini merupakan seorang peneliti salah satu tradisi dan suku di Kabupaten Kendal. Suku nih Pak ya? Bisa dianggap sebagai suku di Kabupaten Kendal namanya suku Kalang. Nah, beliau ini peneliti Kalang. Nah, dalam acara malam ini kita akan berbicara mengenai tradisi yang dilaksanakan oleh suku Kalang, yaitu tradisi Kalang Obong. Benar sekali ya Pak ya? Betul sekali. Oke, mungkin sebagai pengenalan nih teman-teman semua, apa sih Kalang Obong itu gitu? Pasti ada beberapa dari teman-teman yang merasa asing Pak, merasa tidak tahu apa itu Obong, apa itu suku Kalang, apa itu tradisi Kalang Obong. Mungkin Pak Mus bisa sedikit menjelaskan sebagai permulaan Pak gitu. Oke, sebagai pemanasan ya. Iya, pemanasan supaya kawan-kawanmu itu bisa tahu sedikit demi sedikit tentang orang Kalang Obong dan ritual-ritual lainnya. Yang pertama adalah orang Kalang itu orang yang tentu saja subetnisnya berbeda dengan Jawa. Mereka memiliki tradisi-tradisi yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya. Yang kedua adalah Kalang Obong. Kalang Obong itu adalah ritual yang dilakukan orang Kalang setelah keluarganya ada yang meninggal dalam waktu 1 minggu dan mendak. Mendak. Dua acara itu adalah, atau dua ritual itu adalah ritual yang berkaitan dengan kematian. Yang satu 7 hari, yang satu mendak. Mendak itu berapa hari berarti? Mendak itu berarti kalau yang 7 hari mitong dino, berarti kalau yang mendak itu 40 hari apa Pak? Bukan. Atau 1 tahun? Itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Oh. Berarti kayak haul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Itu tadi teman-teman semua, bahwa ternyata ada sebuah tradisi unik berkaitan dengan kematian gitu ya Pak di Kabupaten Kendal. Nah, Pak Mus, apakah ini tradisi ini juga ditemukan di kabupaten kota lain Pak? Enggak semuanya. Yang ada di Jogja, kemudian Kendal ini sendiri, Kebumen, kemudian di Bojonegoro juga ada, dan di beberapa wilayah lain itu hampir semuanya tidak ada. Kalau dulu zaman Raffles itu pernah menemukan bahwa kalau di Kendal itu di Gemuh, kemudian di Kaliwungu dan di Mangkang. Di Mangkang. Iya. Tapi setelah itu bertahun-tahun sekarang ini ya hanya ada di Gemuh dan di Rawasari. Gemuh dan Rawasari. Oke. Menarik sekali teman-teman. Tentunya kita ngobrol soal suku Kalang ini ternyata dulu tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Kendal, tetapi pada masa-masa mutakhir ini, belakangan ini masih tersisa di beberapa saja ya Pak ya? Iya. Tapi apakah itu ada di luar Pulau Jawa atau itu hanya ada di Pulau Jawa? Ada di Pulau Jawa ada. Tapi saya tidak mengkhususkan meneliti di sana. Tetapi jumlah banyaknya itu paling banyak ada di Jawa Tengah, karena di zaman kerajaan itu kan setiap adipati itu akan memperoleh
berapa cacah orang Kalang, ada 1000, 2000, Demak dulu juga ada. Cacah itu Demak, dari banyak Kudus, ya, cacah itu orang. Kalongan itu ada semua. Tapi lama-kelamaan saya sendiri juga tidak mendengar kalau ada ritual Kalang yang dilakukan oleh orang Kalang di kabupaten-kabupaten di luar Kabupaten Kendal, kecuali Kebumen. Oh, kecuali Kebumen masih ada gitu Masih ya Pak? ada. Oke Pak, kalau kita berbicara kematian, pasti teman-teman nih familiar dengan ritual yang di Bali itu Pak, ngaben ya. Nah, karena kita bicara ritual kematian, apa sih Pak bedanya dengan ngaben itu Pak sebenarnya Pak? Hampir sama ya, hampir sama dengan ngaben. Bedanya dengan ngaben itu kalau ritual Kalang Obong itu yang dibakar itu bukan jenazahnya. Oh, bukan jenazahnya ya. Tapi kalau di Bali itu kan yang dibakar jenazahnya, pada orang Kalang itu hanya bonekanya, Pusposarironya. Pusposariro ya? Iya. Sebetulnya di Bali sendiri juga ada ritual yang mirip orang Kalang. Jangan-jangan di sana juga ada orang Kalang yang melakukan ritual sama dengan orang Kalang, di samping mereka sendiri juga punya tradisi ngaben. Terus kalau ini Pak, berarti kan itu bedanya yang kalau di Bali yang dibakar adalah jenazahnya, kalau yang di sini namanya boneka ya, Pusposariro. Nah, Pusposariro ini apakah ada ritual khusus untuk biasanya kan ini ruh gitu ya Pak ya? Ada. Kalau Pusposariro itu kan biasanya dilakukan setelah mendak. Setelah ketuntasan, setelah andap, kemudian tuntas atau entas itu ada Pusposarironya. Jadi upacara meninggalnya sudah hari ke 101 tahun itu baru dilakukan mendak. Itu biasanya terakhir kalinya orang yang meninggal itu diberikan ritual untuk memudahkan mereka untuk menuju ke surga. Oke Pak, kalau berarti istilahnya nggak setiap ritual itu ada Puspasariro gitu ya Pak? Enggak ada. Oke Pak, nah kalau ini Pak, saya kan sempat dengar nih terkait mitos-mitos Kalang nih Pak. Mitos-mitos Kalang sebagai orang atau manusia berekor nih. Nah sebenarnya meluruskan mitos ini, sebenarnya ini mitos atau seperti apa gitu Pak? Kalau mitos itu kan menarik. Karena kaitannya dengan nenek moyang mereka. Mereka beranggapan bahwa nenek moyangnya adalah anjing. Mereka itu kan sesepuhnya atau leluhurnya adalah Kalang Jaya. Ini kaitannya dengan legenda Sangkuriang. Jadi bapake anjing, ibune Nawang Wulan, mbak ibu kuwi adalah babi hutan. Dan mereka punya ekor semua kan. Nah, karena punya ekor semua itu nenek moyang mereka, akhirnya setiap malam Jumat Kliwon mereka dimitoskan mengeluarkan ekor. Mengeluarkan ya, iya. Berarti bisa masuk lagi gitu ya? Bisa masuk lagi. Mungkin barangkali kan kalau anak muda milenial seperti Mas Lulu itu pernah nonton film-film Jepang itu ya, Vegeta, Dragon Ball. Nah, ketika ada malam bulan purnama kan keturunan mereka itu keluar ekornya. Dengan keluar ekornya berarti kekuatannya menjadi semakin kuat ya tambah. Berarti kita bicara Kalang sampai kemana-mana nih teman-teman. Ada Sangkuriang, ada tadi. Ternyata kalau dihubung-hubungkan tuh kebudayaan tuh pasti ada yang menyerupai gitu ya, atau masih terlaksana gitu. Nah, saling mengintip. Nah, supaya kita nggak terlalu melebar kemana-mana nih, kita ngomongin lagi nih keunikan terkait Kalang. Selain tadi ada Pusposariro, ada pembakaran itu, sebenarnya apa sih Pak yang menjadikan unik gitu? Yang pertama kan mitologinya, yang kedua nenek moyangnya, yang ketiga asal usulnya, yang keempat tradisi-tradisinya yang berbeda dengan tradisi Jawa, dan yang kelima sebetulnya juga ada tradisi perkawinan yang endogami. Kemudian juga ada kesepakatan dalam pernikahan orang Kalang itu, ketika menikah dengan bukan orang Kalang itu tradisinya Yuti gitu kan. Yang keenam adalah dukungnya itu perempuan. Harus perempuan itu Pak? Harus perempuan, tidak.
Nah ini kan Kenapa kaitannya itu? barangkali dengan matrilineal kan. Oh, Sistem kekerabatan awal manusia itu kan matrilineal, matriarkat gitu kan, di mana perempuan itu sebagai pemimpin, figur yang kuat, penguasa gitu, yang membawai banyak laki-laki, membuat laki-laki tunduk kepada sang perempuan, dan perempuan yang mengendalikan dinamika kehidupan. berarti kalau sekarang ada yang zaman sekarang kan ada, wah kalau pemimpin jangan perempuan tuh Karena ada agama. karena ada agama ya Pak. Kalang Berarti itu kan dianggap tidak pengaruh ya? beragama. Oh tidak beragama. Kalang itu kan candala, di luar kasta. Sandal. Kasta terendah ada sudra. Dianggap mereka kewajiban agamanya itu sangat kecil dan rendah. Sedangkan yang di luar kasta atau dikeluarkan dari kasta itu namanya candala atau paria atau outsider gitu ya. Outsider. Mereka yang tidak punya hak dan kewajiban pelaksana orang beragama. Lah mereka dianggap derajatnya sama dengan babi atau anjing. Orang Kalang itu. Tapi kalau orang Kalang mendengar disamakan dengan anjing dan babi itu pasti Sudah biasa. Oh sekarang sudah biasa Pak. Orang tua Kalang, orang Kalang yang sekarang sudah tua itu sudah biasa, karena dari dulu itu mereka kerap dipanggil kayak wong Sundo. Wong Sundo. Tahu artinya? Apa itu Pak Sundo Pak? Sundo itu asu menek ondo. Oh, asu menek ondo. Karena kan Anjing sejarahnya, anjing naik tangga ya Pak. Oh. sejarahnya leluhur Kalang itu kan ketika Nawang Wulan itu sedang jahit gitu kan, teropongnya jatuh gitu ya, alat jarumnya itu buat jahit. Kemudian dia berujar, siapapun yang bisa menemukan teropong saya, kalau perempuan dijadikan saudara, kalau jantan, kalau lelaki gitu ya dijadikan sebagai istri. Lah itu akhirnya asu menek ondo, kan tinggi posisinya kan, orang di atas pepohonan kan. Rumah-rumah zaman dulu kan harus Itu kayak sayembaranya di dongeng-dongeng ya Pak. Kalau Iya. berarti itu kemungkinan ada keterkaitan juga ya Pak ya. Iya, ada keterkaitan Antara dongeng zaman dulu ya. yang kalau misal ini omongan dapat tak jadikan saudara, kalau yang nemuin laki-laki tak jadikan suami lah kayak gitu ya Pak. Oke. Delelai yang datang anjing. Oh, delele yang datang malah anjing. Lah anjing itu adalah konotasi sanepo. Sanepo, bahasa Sanepo ya. Anjing itu ibarat, pengibaratan anjing itu karena apa? Lelaki rimba, wong desa itu statusnya kan di luar kasta. Mereka sama dengan tadi anjing, babi dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu menganggapnya kalau itu perkawinan tidak sederajat, berarti Nawang Wulan mendapatkan anjing. Seperti dulu ibunya Nawang Wulan kan babi. Ibunya Nawang Wulan. Bapaknya Damar Wulan, Raja Damar Wulan kan lah. Karena babi, dianggap babi, perempuan itu dikatakan sebagai babi kalau dia tidak sederajat wong desa, wong hutan, tidak punya agama dan sebagainya. Ya sebetulnya podo-podo menungsone cuman diibaratkan, disanepokan seperti itu. Tapi itu setelah kan yang ternyata yang datang anjing itu ya Pak, maksudnya orang di kaum terendah itu tadi Candala Pak. Candala. Nah itu akhirnya dinikah beneran apa? Dinikah beneran, punya di anak mitologinya. Kalang Jaya ya. Oh iya. Cuman ada lagi cerita kalau malam jadi seorang satria keturunan Dewata. Oke. Yaitu upaya untuk meningkatkan derajat sebagai orang Kalang. Gengsinya itu ditingkatkan dengan cara dia mengkantor balik mitos. Mengkantor balik ya, berarti membalas mitos itu. Membalas mitos, dibalas Oke, mitos. mitos dibalas mitos. Oke, ini kita ternyata sudah terlalu jauh nih ke luar lingkaran nih teman-teman. Jadi sekarang kita pengen tahu nih eksistensi Kalang saat ini. Apakah tradisi-tradisi orang Kalang zaman dahulu dengan yang sekarang terjadi, yang sekarang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita ini, apakah masih sama atau ada perbedaan-perbedaan atau ada disrupsi dan sebagainya gitu Pak? Jelas tetap dilaksanakan, namun ada improvisasi dan perubahan, termasuk pengurangan di sana sini. Bisa waktu pelaksanaannya, bisa sesajinya, bisa biayanya, dan banyak hal. Yang penting intinya pelaksanaan tradisi itu tetap berjalan, hanya saja
mereka mengurangi dari segala aspek sesaji, waktu, dan persyaratan-persyaratan spiritual lainnya. Berarti pada intinya itu apa ya, isinya tradisi itu ada gitu ya, meskipun yang kemasannya ada gitu. Isinya sudah mengalami modifikasi. Dimodifikasi gitu. Termasuk adanya agama Islam juga bisa dimasukkan. Kalau dulu mereka tidak beragama gitu ya, mungkin agamanya ya animisme, dinamisme ya, atau mungkin meniru beberapa aspek dari agama Hindu dan Buddha. Tapi dalam perkembangannya kan mereka tidak bisa menolak perkembangan dan intervensi agama Islam. Maaf ya, intervensi tanda petik ya, hanya nanti menimbulkan persoalan ya. Biasa menimbulkan persoalan kok Pak. Berbicara kebudayaan ini pasti ada persoalan-persoalan kecil. Ini terakhir nih Pak, saya di luar topik tentang Kalang, saya mau bertanya nih tentang pendapat Pak Mus, bahwa saya pernah dengar suatu pendapat bahwa yang namanya kebudayaan itu kan hasil dari budi dan daya manusia saat itu gitu. Nah, ketika Kalang itu tradisi Kalang itu ternyata dianggapnya manusia zaman modern ini sudah bukan hasil mereka, itu apakah Pak Mus sepakat gitu dengan pernyataan itu, dan harusnya gimana sih gitu untuk biar Kalang ini tetap lestari dan kita manusia ini dengan kebudayaan kita sendiri yang baru ini gitu, dengan manusia modern gitu loh Pak. Ya, itu hak mereka untuk melanjutkan kebudayaannya. Sepanjang mereka menganggap bahwa kebudayaannya pantas untuk memiliki eksistensi di era milenial seperti ini, ya silakan untuk berkembang. Tetapi dengan konsekuensi desakan-desakan dari islamisasi, globalisasi, internetisasi, medsosisasi, lah itu akan merubah cara pandang mereka. Pasti di antara mereka ada keinginan untuk keluar dari budaya itu. Di sisi lain ada keinginan untuk memperteguh. Setiap individu kan punya pilihan kebudayaan. Sama-sama orang Kalang, ono yang pengen memperkuat bagian dari rasa spiritual mereka dan juga rasa emosi mereka, naluri mereka. Ada juga di sisi lain ada yang menganggap kanggo apa sih budaya dan tradisi itu, lebih mementingkan ekonomisasi sama hematisasi itu sama islamisasi, akhirnya mereka sedikit-sedikit akan keluar dari tradisi. Karena zaman sekarang kan generasi kita lebih suka yang praktis gitu ya, jadi hemat-hematkan, dipotong-potong, dan mereka tradisinya dititipkan aja. Dititipkan. Mereka nggak usah melakukan apa-apa. Mereka tinggal di perumahan, orang tidak tahu kalau mereka Kalang, tapi di sana direpotkan. Di sana harus melaksanakan tradisi itu, entah itu sepupunya, Pak Dene, Pak Aleknya, banyak rata-rata seperti itu. Nenggone perumahan Kiai Haji, tapi di sana Mbak Yune, keturunan Kalang ya, Dene melanjutkan tradisi punyanya si Kiai Haji itu untuk tetap dilestarikan karena ada perasaan kualat, takut nanti ada bala dan dampak akibat keluarganya dan sebagainya. Kalau sudah bicara bala ini bicara kepercayaan ya Pak ya, kalau keyakinan naluri ya. Oke, mungkin itu saja kita ngobrol awal terkait Kalang, suku Kalang dan tradisinya. Mungkin terakhir nih pesan Pak Mus untuk teman-teman supaya terhadap budayanya gimana gitu Pak. Kalau saya berpesan ya pada generasi milenial seperti Mas Lulu ini, saya berharap bahwa kalian semua itu menghargai kebudayaan-kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Jangan melihat kebudayaan orang lain dengan cara pandang kebudayaan sendiri. Nanti tidak nyingkron, tidak nyengkrok, dan menimbulkan perbenturan budaya. Dan akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat kita yang multikultur seperti ini. Oke Pak Mus, terima kasih banyak karena sudah bersedia nih kita ngobrol-ngobrol secara virtual. Maksudnya virtual, teman-teman di luar virtual gitu Pak. Mungkin itu teman-teman, jadi terkait
apa budaya yang hendak teman-teman lestarikan, apa hasil kebudayaan yang pengen teman-teman laksanakan, itu semuanya ada di tangan teman-teman semua. Teman-teman boleh bebas memilih mau melestarikan atau mau menghasilkan budaya teman-teman sendiri, itu sudah menjadi hak dan hak individu masing-masing ya Pak ya, untuk memilih kebudayaan ya Pak. Masing-masing. Oke, terima kasih. Kita sambung lagi dengan obrolan ke depan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat. Oke.